Media sosial memang tampak menjadi tempat yang seru ya untuk bagi-bagi momen pribadi, baik kepada teman dekat ataupun orang asing sekalipun ya, yang bahkan tak pernah berjumpa. Saking senangnya mengunggah kiriman, tanpa sadar ada saja informasi pribadi yang penting dan seharusnya tak perlu diketahui publik lah. Misalnya saja menandai lokasi rumah, kemudian menggugah foto anak atau keluarga, memberi ucapan selamat ulang tahun, menceritakan pekerjaan, kemudian mengumbar kemesraan atau masalah dengan pasangan dan juga keluarga atau hal lain. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dikatakan kita termasuk yang oversharing ya. Ya, meskipun sebetulnya sih tidak ada definisi baku ya soal apa itu oversharing. Namun umumnya oversharing itu ditafsirkan sebagai perilaku terlalu banyak memberikan informasi detail yang tidak pantas tentang kehidupan pribadi diri sendiri ataupun orang lain. Ternyata ada bahaya yang mengintai ya di balik perilaku oversharing kita. Kira-kira seperti apa ya bahaya yang kita hadapi ketika kita oversharing di media sosial? Kalau ngomongin masalah perilaku oversharing, ada data-data pribadi pengguna media sosial yang terkandung di dalamnya ya. Dan bahkan menurut laporan dari perusahaan software yang fokus di bidang keamanan, yakni Tensian, ditemukan bahwa 80% orang ini mengunggah kiriman ke media sosial setiap minggunya. Sebanyak 42% diantaranya membagikan banyak sekali informasi, baik itu tentang hobi, kemudian ketertarikan, hubungan, dan lokasinya secara publik setiap hari. Dan separuh dari pengunggah di media sosial bahkan membagikan nama dan foto anak-anaknya. Dan 72% diantaranya memberikan ucapan selamat ulang tahun. Tidak hanya informasi dari update status atau unggahan, ternyata sebanyak 55% responden memampang informasi profilnya secara terbuka di Facebook dan hanya 33% dari responden yang menggembok akun Instagram. Nah, tak sedikit pula orang yang mengunggah kehidupan pekerjaannya. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, 93% pekerja mengunggah status tentang pekerjaan mereka di media sosial. Sebanyak 36% diantaranya bercerita tentang pekerjaannya sendiri dan 26% memamerkan klien atau kehidupan rekan kerjanya. Dari sini tentu ada hal yang harus kita waspadai ya. Karena terlalu banyak informasi pribadi yang dipublish dan dikonsumsi publik, itu tentu akan menimbulkan bahaya lah. Bahaya oversharing. Data dan informasi milik kita sebagai pengguna yang disebutkan tadi sebenarnya bisa dikatakan tampak biasa ya, karena kerap sudah menjadi informasi umum. Namun jika data-data itu berada di tangan hacker, informasi tersebut tentu bisa saja dijahit untuk membuat gambaran tentang target dan kemudian menentukan metode serangan digital yang akan mereka lakukan. Bahkan nih ya, menurut Harry Danley, Security and Anti-Phishing di MyCrypto, informasi itu bisa tetap diperoleh ya, sekalipun si pemilik informasi tidak membagikannya secara publik. Caranya adalah dengan menelusuri dan mengidentifikasi target lewat orang sekitarnya, kemudian meniru identitas mereka untuk menipu target. Nah, dari sini saja kita bisa tahu, jika data kita tidak banyak terpublish saja bisa dimanfaatkan oleh hacker. Bagaimana ketika data-data kita yang dipamerkan di halayak umum, di media sosial? Wah, itu bisa berbahaya sekali ya. Iya nggak sih? Nah, metode yang dipakai biasanya berupa rekayasa sosial ya, atau social engineering atau manipulasi psikologi. Praktek rekayasa sosial yang umum terjadi adalah hacker menduplikasi identitas orang terdekat target, kemudian melakukan penipuan terhadap target dengan mengibah atau meminta bantuan berupa kiriman uang. Nah, bisa juga hacker ini melakukan
phishing dengan mengirimkan email ke target berisi tautan atau lampiran yang apabila dibuka, hacker bisa menyandera atau mengambil data sensitif pengguna. Dari sini kita harus menyadari ya bahwa minimnya kewaspadaan digital menjadi faktor utama bagaimana serangan rekayasa sosial bisa terjadi, termasuk pada diri kita. Bahkan menurut laporan Tensian, hanya 54 responden pekerja yang memperhatikan betul siapa pengirim email dan kurang dari setengahnya mau mengecek legitimasi tautan atau lampiran sebelum merespon atau melakukan tindakan pada email yang diterima. Dan fakta itu tentu cukup mengkhawatirkan karena Tensian menemukan bahwa 88% responden ini menerima email mencurigakan sepanjang 2020. Dan itu sangat berbahaya sekali, bisa jadi data-data kita diretas. Maka dari itu nggak ada baiknya sih sebenarnya memang kalau kita terlalu oversharing ya di media sosial. Ya bolehlah kita misalkan bagi-bagi tentang aktivitas kita tapi jangan terlalu banyak. Pada intinya sih poinnya, bijaklah berbagi informasi di media sosial karena jika tidak kita yang akan merugi. Itu sih.